Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggulirkan sayembara berhadiah untuk warga yang berhasil membantu menangkap pelaku begal dan kejahatan jalanan. Kebijakan ini diklaim sebagai upaya menekan angka kriminalitas dan memberikan efek jera dengan syarat pelaku harus diserahkan hidup-hidup kepada pihak berwenang. Namun, sayembara ini memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan masyarakat dalam menangkap pelaku kejahatan, potensi main hakim sendiri hingga implikasinya terhadap sistem penegakan hukum. Bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap kebijakan ini? Segera kami membahasnya bersama dengan pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Terima kasih Pak Fikar telah bergabung bersama Jawa Post TV. Ya, selamat sore. Langsung saja, bagaimana pandangan dari perspektif hukum pidana atas kebijakan sayembara berhadiah menangkap pelaku kejahatan? Oke. Ya, apa namanya, sayembara itu kan artinya, memberi satu rangsangan terhadap orang atau terhadap masyarakat ya, supaya melakukan, tindakan tertentu, terutama dalam kerangka keamanan dan ketertiban lingkungannya masing-masing. Sebenarnya itu maksudnya Pak Gubernur Dedi itu. Itu dari sisi, tugas mensejahterakan kehidupan masyarakat itu, bagus ya, artinya, negara yang diwakili oleh gubernur dalam hal ini, dia, mengulurkan tangan ikut, melakukan satu tindakan yang, bukan memancing, merangsang partisipasi masyarakat gitu dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban di dalam dari sudut itu sangat positif ya. Nah, tetapi ketika, umpamanya dilakukan dengan, pemberian hadiah ya, maka itu yang, sangat mungkin akan timbul, efek negatifnya ya atau sisi negatifnya gitu. Karena kemudian, orang akan berlomba-lomba, akhirnya bukan bukan menjaga keamanan ya, tapi memburu hadiah kan gitu, ya kan, memburu hadiah karena, ada hadiah yang dijanjikan gitu ya, yang sangat menggiurkan sehingga, kemudian ya itu tadi terjadi ya, terjadi barangkali juga bisa terjadi persaingan gitu. Tetapi itu sisi negatifnya mungkin. Tapi sisi positifnya, saya kira ini akan, membuat, mereka yang punya niat jahat gitu ya, untuk melakukan, perbuatan jahat dalam hal ini, ya bisa tertahan juga. Artinya bisa menahan diri untuk tidak melakukan gitu ya, atau paling paling tidak mereka, mencari atau eee eee, apa namanya, menggunakan taktik yang sangat berhati-hati ketika mereka melakukan aksinya. Ya paling paling tidak itu yang terjadi seperti itu gitu ya. Tetapi ya secanggih-canggihnya cara orang penjahat ya saya kira, dihadapkan pada, kemungkinan masyarakat banyak ya saya kira tidak ada artinya. Ya artinya, dengan sistem keamanan lingkungan yang terpadu umpamanya di antara masyarakat ya, nah itu akan, juga bisa menekan, tingkat kejahatan gitu ya. Artinya orang-orang yang berniat melakukan kejahatan juga akan mikir 2 3 kali untuk melakukan itu karena, mereka juga tahu masyarakat siap gitu, siap menangkap mereka kan begitu. Saya kira ini sebenarnya, hanya berbeda sedikit dengan, dulu yang kita kembangkan dengan Siskamling itu ya. Siskamling kan sistem keamanan lingkungan. Nah itu kan kalau dulu itu separuh wajib gitu ya, karena setiap setiap anggota keluarga itu diwajibkan setiap hari ada yang menjaga lingkungan, di samping aparatur keamanan juga ada warga yang ikut setiap RT itu berpartisipasi umpamanya dua kepala keluarga, 2 kepala setiap RT. Jadi, lingkungan agak banyak, yang menjaga keamanannya, karena itu kemudian, tercipta ketertiban. Nah, dari sudut itu sebenarnya positif gitu ya, dari sudut itu positif, tetapi dari sudut yang lain ketika itu dirangsang oleh hadiah ya, nah itu yang mungkin, akan ada efek negatifnya gitu ya, karena kemudian orang beramai-ramai, melakukan, kewaspadaan ya,
itu karena rangsangan hadiah itu tadi ya, di samping itu juga tindakannya itu bisa ekstrim gitu. Artinya mungkin mereka mencari cara yang sedemikian rupa gitu ya, entah pakai menjebak ya, entah pakai, apa namanya, cara-cara yang lain yang kemudian, yang menyudutkan orang umpamanya kan gini, penjahat atau pencuri itu juga kan tidak semuanya profesional. Maksud saya tidak semuanya itu menjadi profesi gitu, ya kan. Ada juga yang umpamanya mencuri karena kepepet, umpamanya anaknya banyak, kemudian istrinya lagi hamil, dia di PHK umpamanya, kerjanya di PHK gitu ya. Nah kemudian dia tidak bisa lagi berpikir yang rasional gitu, yang kemudian dia memutuskan untuk melakukan satu perbuatan mencuri umpamanya seperti itu. Nah bagi mereka yang seperti itu, nah itu yang menurut saya sangat berbahaya gitu ya. Tetapi bagi para profesional, saya kira ini juga agak bisa menekan atau membuat ketakutan gitu ya, untuk pikir 2 3 kali untuk melakukan itu karena masyarakat sudah siap untuk menangkap. Begitu, Mbak. Baik, saya akan membawa kita semua ke skenario lain apabila dalam proses penangkapan terjadi kekerasan hingga menyebabkan pelaku terluka atau meninggal dunia atau sebaliknya, warga yang berusaha menangkap terluka dan meninggal dunia. Bagaimana pertanggungjawaban pidananya? Ya, kalau itu yang terjadi, kan gini, orang yang ditangkap itu kan belum terbukti sebenarnya dia melakukan kejahatan, ya, baru disangka atau baru diteriaki gitu kan. Baru bahkan mungkin buktinya juga belum ada gitu, ya. Ketika dia baru naik rumah orang umpamanya belum dapat apa-apa tapi udah digebukin gitu ya, udah diteriakin dan digebukin. Nah, itu yang agak sulit ya. Artinya lahir tindak pidana tersendiri gitu ya, apakah itu kalau mungkin kalau penganiayaan sih nggak ada masalah ya, orang nggak jarang yang mempersoalkan gitu. Biasanya sih yang dipersoalkan adalah kalau sampai menimbulkan kematian ya, biasanya keluarga yang ditinggalkan itu tidak puas dengan penyelesaiannya, ya kemudian dia menuntut secara hukum juga, biasanya seperti itu. Nah, ini yang merepotkan gitu ya, merepotkan dalam pengertian, maka orang yang memang secara hukum pidana ya, orang yang memang terbukti dia melakukan secara fisik ya, secara secara nyata gitu, didasarkan pada kesaksian orang-orang yang melihat juga, maka dia harus bertanggung jawab gitu. Dia harus bertanggung jawab secara pidana. Kalau dia luka sampai kemudian dia tidak bisa melakukan pekerjaan apa-apa umpamanya, ya itu namanya penganiayaan berat kan gitu. Tapi kalaupun umpamanya sampai kemudian meninggal dunia, nah itu yang kemudian bisa jadi itu meskipun meskipun tidak dimaksudkan sengaja untuk membunuh gitu ya, tetapi yang terjadi adalah perbuatan kesengajaan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian orang lain. Nah itu mau nggak mau saya kira kalau keluar aparatur penegak hukum itu juga akan memproses itu gitu ya, akan memproses itu. Persoalannya adalah apakah umpamanya masyarakat bisa mengandalkan diri bahwa itu bagian dari pembelaan terhadap keamanan dan ketertiban yang menjadi hak masyarakat gitu. Nah, itu yang jadi persoalan ya. Jadi secara sosiologis ya, masyarakat itu sebenarnya mempertahankan diri kan begitu ya. Di sisi yang lain secara yuridis ya, serangan itu belum ada kan gitu ya. Artinya kan gini, dalam hukum pidana itu kalau orang membela diri kemudian sampai melukai atau bahkan menyebabkan orang jadi meninggal umpamanya ya, itu tidak bisa dituduh sebagai pembunuhan atau penganiayaan secara sengaja karena dari faktanya itu akan terlihat bahwa itu bagian dari pembelaan diri. Artinya kalaupun dihukum itu tidak seberat hukuman yang kalau dilakukan secara sengaja. Ya, sengaja untuk membunuh atau sengaja untuk menganiaya. Satu poin lagi, karena ini kebetulan hadiah sayembaranya berasal dari dana pribadi pejabat. Apa poin etik atau hukum yang perlu diperhatikan? Ya. Nah, soal sayembara kan sebenarnya bukan sayembara, itu perangsang sebenarnya. Siapa yang bisa menangkap gitu dia dapat hadiah kan begitu ya.
itu merangsang gitu ya. Tapi ya boleh juga ya dari sudut lain bisa dilihat juga sebagai sayembara gitu. Nah, tetapi itu tadi saya bilang, kalau itu dilakukan ya, maka sebenarnya harus ditempatkan sebagai perangsang itu tadi, ya bukan tujuan utama gitu. Walaupun umpamanya di tengah masyarakat yang banyak penganggurannya itu itu menjadi peluang bisnis kan atau peluang pekerjaan kan gitu ya. Wah, ini daripada saya nganggur ya mendingan cari menangkap bahasa maling dan sebagainya umpamanya. Ya itu efek negatifnya seperti itu ya. Tapi di sisi yang lain kan juga itu pasti membuat orang ngeri ya, terutama calon pelaku ya. Calon pelaku itu pasti akan berpikir 2-3 kali untuk melakukan itu karena melihat kesiapan masyarakat untuk ikut kemudian menanggulangi ya apa yang akan dia lakukan gitu atau memerangi apa yang dia akan lakukan. Nah, itu yang bisa terjadi seperti itu gitu. Nah, artinya di satu sisi ada pembelaan dari masyarakat meskipun pembelaannya itu proaktif gitu ya. Di sisi yang lain ada kejahatan yang dilakukan mungkin juga karena terpaksa seperti yang saya katakan tadi. Ada orang yang anaknya 3, istrinya lagi hamil, dia di PHK gitu ya. Kemudian dia terpaksa melakukan perbuatan pelanggar hukum dengan mencuri umpamanya. Nah, itu yang kan jadi ironis kan keadaan seperti itu ya, keadaan di masyarakat gitu. Jadi sesungguhnya harus dipertimbangkan keadaan-keadaan itu. Nah, hukum pidana melihatnya bahwa ada orang luka berat atau bahwa ada orang mati, ya ada orang meninggal dunia, ya itu ada proses hukumnya. Ya, proses hukum pidana, apakah itu kelalaian yang menyebabkan kematian atau kesengajaan melakukan penganiayaan sehingga menyebabkan orang mati. Itu hukum pidana itu harus tetap jalan. Nah, bahwa sebabnya terjadi peristiwa itu yang mungkin bisa membuat atau menjadi faktor yang meringankan dari penerapan hukum pidana atau putusan-putusan pidana dalam peristiwa seperti itu. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih perspektifnya pakar hukum pidana Bapak Abdul Fikar Hajar. Terima kasih dan sampai jumpa.